Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, asar, dan khobar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis. Secara etimologi, hadis memiliki beberapa arti, yakni yang baru, yang dekat, dan warta atau berita. Secara terminologis, hadis adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan, serta keadaan atau perilaku beliau. Contoh, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasul bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Muttafaqun alaih. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan pada Nabi, baik itu hadis marfu yang disandarkan pada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan pada sahabat, atau hadis maqtu yang disandarkan pada tabi'in. Menurut para usuliyin atau ahli usul fikih, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan dari Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut fuqaha atau ahli fikih, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib. Selanjutnya, pengertian sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sanna yasunnu sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi, atau ketetapan. Apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Menurut muhaddisin, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sunnah lebih luas dari hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad, baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Nabi, dipandang sebagai uswah hasanah yang paling sempurna. Menurut ahli usul fiqh, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Dari pengertian tersebut, secara kuantitatif jumlah sunnah lebih sedikit daripada jumlah hadis, karena hanya yang berkaitan dengan penetapan hukum syara. Selanjutnya adalah pengertian khobar. Khobar menurut bahasa artinya berita yang disampaikan dari seseorang kepada seorang lainnya. Adapun khobar menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau dari yang selain dari Nabi. Dengan perkataan demikian, maka khobar lebih umum dari hadis. Karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi, seperti perkataan, perbuatan, maupun takrir. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi. Sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang dari Nabi. Contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah pengertian asar. Menurut bahasa, asar artinya bekas atau sisa. Asar berarti pula nukilan atau sesuatu yang dinukilkan. Adapun menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar memiliki pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yakni bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi maupun dari selain Nabi. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi saja. Adapun para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lainnya. Contoh seperti perkataan tabi'in, yakni Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian, persamaan hadis, sunnah, athar, dan khobar. Menurut ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau memiliki pengertian yang sama.
Akan tapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan Nabi, sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi yang diriwayatkan orang atau dua orang atau lainnya, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persamaan antara sunnah dan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya bersumber pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya perbedaan hadis, sunnah, athar, dan khabar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Nabi. Titik berat sunnah adalah kebiasaan Nabi Muhammad. Khabar dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, selain dinisbahkan pada Nabi, tapi dapat juga dinisbahkan pada sahabat dan tabi'in. Khabar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi. Athar lebih sering digunakan untuk sebutan perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Rangkuman dari materi ini adalah yang pertama, bahwa hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sunnah lebih luas dari hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi, baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Nabi. Khabar adalah berita, baik yang berasal dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Menurut jumhur ulama, athar secara istilah sama dengan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa athar memiliki arti lebih umum dibandingkan khabar. Demikian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.